Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nawawi, Banten. Siapa yang tidak mengenal tokoh ulama ini? Seorang tokoh yang sangat populer terlebih di kalangan santri, yang bahkan karya-karyanya sendiri menjadi kitab monumental di kalangan pesantren. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Lahir di Tanara, Serang, Banten. Seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Namun siapa sangka jalur nasabnya jika kita tarik akan bersambung dengan Raden Pamanah Rasa yang lebih kita kenal dengan Prabu Siliwangi. Seperti apa lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel kami Bartata Jela. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses islamisasi dinasti Prabu Siliwangi sampai akhirnya melahirkan keturunan tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam Islam. Namun sebelum lanjut, ada baiknya bagi pendengar untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar kami tetap semangat menyebarkan syiar-syiar Islam. Oke, setelah berita tentang dakwah Islam Syekh Hasanuddin yang dikenal dengan nama Syekh Kuro terdengar oleh Prabu Anggalarang, ia kemudian mengirim utusan yang dipimpin oleh seorang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa, atau kita sebut dengan Prabu Siliwangi, untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa. Putra mahkota itu pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Syekh Kuro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan baik budi pekertinya. Pinangan tersebut akhirnya diterima. Raden Pamanah Rasa yang dikenal dengan Prabu Siliwangi kemudian menikah dengan Nyi Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa, sekaligus murid dari Syekh Kuro. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami, dan melalui pernikahan inilah menjadi sebab terjadinya islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Dari hasil pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang melahirkan 3 orang putra. Pertama, seorang putra yang diberi nama Walang Sungsang, lahir pada tahun 1423 Masehi. Kedua, seorang putri yang diberi nama Nyai Rara Santang, lahir pada tahun 1426 Masehi. Ketiga, seorang putra yang diberi nama Raja Sangara, yang kita kenal dengan nama Raden Kian Santang, lahir pada tahun 1427 Masehi. Ketiga putra-putri Prabu Siliwangi ini merupakan perintis awal dari dinasti Prabu Siliwangi yang menjadi penganut agama Islam. Pada suatu ketika, Nyai Rara Santang dengan kakaknya Walang Sungsang melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, Walang Sungsang dikenal dengan nama baru Haji Abdullah Iman, dan Rara Santang dikenal dengan nama baru Saripah Mudain.
Sepulangnya dari Mekkah, kemudian Rara Santang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Dari pernikahan tersebut melahirkan seorang putra yang bernama Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Ya, beliau merupakan salah seorang dari anggota Wali Songo. Dari keturunan inilah yang kemudian melahirkan generasi demi generasi yang sangat berjasa di dalam Islam, yang diantaranya adalah Syekh Nawawi Banten, yang jika diurutkan akan terurai sebagai berikut. Syekh Nawawi Al-Bantani, putra dari Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Al-Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamat Al-Bantani bin Janta Al-Bantani bin Masbuqil Al-Bantani bin Maskun Al-Bantani bin Syekh Masnun Al-Bantani bin Maswi Al-Bantani bin Tajul Arsh Al-Bantani bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah. Dengan demikian, bisa kita ketahui bahwa nasab Syekh Nawawi Banten bersambung dengan Prabu Siliwangi melalui ibu dari Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan uraian sebagai berikut. Mungkin itu saja video kita kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time.